Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah. Saya kelas 12 IPA. Di sini saya akan membacakan bagian B, dinamika politik masa demokrasi terpimpin. Pada tahun 1945, sebagai negara baru, Indonesia pernah beberapa kali bergantian sistem pemerintahan. Setelah demokrasi liberal, Indonesia mengubah haluan sistem pemerintahan. Sistem demokrasi terpimpin seluruh keputusan serta pemikiran yang berkaitan dengan pusat pada pemimpinan negara Soekarno. Demokrasi pimpin dimulai sejak lahir Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang diganti menjadi Kabinet Kerja yang dilantik pada 10 Juli 1959. Kabinet memiliki program kerja yang disebut Tri Program yang meliputi 1. Masalah-masalah sandang dan pangan, 2. Keamanan dalam negeri, 3. Pengembalian Irian Barat. Kondisi politik di masa demokrasi terpimpin, kebijakan dalam negara, pidato penemuan kembali revolusi dijadikan garis besar haluan negara GBHN. Lewat sidang umum MPRS 1963, Soekarno tetapkan presiden umur hidup. Soekarno bentuk MPRS Depas yang dipilih langsung. Depas ketua adalah beliau. Kondisi politik di masa demokrasi terpimpin, kebijakan dalam negeri. Presiden bentuk DPR GR 256 1960 setelah DPR sebelum menolak RAPBN. Lembaga tinggi negara MPRS, DPR GR dan Depernasi dan Front Nasional integrasikan disebut Regrouping Kabinet. Partai Masyumi dan PSI bubar karena pimpin libat dalam berontak PRRI atau Pemesta. Presiden diambil alih pimpinan tinggi militer dan bentuk Komando Operasi Tinggi Koti. Bentuk Front Nasional, satu organisasi yang perjuangkan cita proklamasi dan UUD 1945, menerapkan paham nasakom nasionalisme, agama, dan komunis dalam negara. Kebijakan luar negara, 1. Muncul istilah All Established Forces, negara-negara kapitalis yang cenderung kolonialisme. 2. NEVO, Emerging Forces, negara anti-kolonialis dan anti-imperialisme. 1. Politik Mercusuar, pengadaan proyek besar untuk mengangkat Indonesia menjadi negara yang termuka. Contoh pembangunan kompleks OR Senayan. Politik poros, Indonesia melaksanakan hubungan istimewa dengan RRC, poros Jakarta Peking, juga dengan Kamboja, Vietnam Utara, dan Korea Utara, poros Jakarta Phnom Penh, Hanoi, Peking, Pyongyang. Kebijakan politik yang terdapat dengan infografis tentunya tidak lepas dari berbagai kecaman adanya penyimpangan. Peristiwa penting pada masa demokrasi yang terpimpin, pembebasan dan pengembalian Irian Barat. A. Jalur diplomasi dilakukan melalui perundingan bilateral 1951, sidang PBB 1954, dukungan dari negara peserta, dan sidang Majelis Umum Menteri Luar Negeri 1957. B. Konfrontasi ekonomi dilakukan upaya memblokir kebutuhan Belanda di Indonesia seperti melarang media cetak dan film bahasa Belanda, nasionalisasi perusahaan Belanda Indonesia, mengalihkan pusat pemasaran komoditi RI dari Rotterdam, Belanda, Bremen, Jerman, dan lain-lain. C. Konfrontasi militer yang dilakukan pemutusan hubungan diplomatik dengan Belanda. 21/1962 Soekarno bentuk Komando Mandala, diketahui Maijen Soeharto pada 15/1/1962. Yang terjadi pertemuan di Laut Aru yang menewaskan Komodor yang Yosudarso. 15/8/1962 dilakukan perjanjian New York, dan pada 19/11/1969 sidang umum PBB mengesahkan hasil pepera. Konfrontasi dengan Malaysia pada 1961 muncul rencana bentuk Federasi Malaysia yang terdiri dari persekutuan tanah Melayu, Singapura, Sarawak, Brunei, dan Sabah. Di Indonesia menentang karena dianggap bahwa pembentukan federasi adalah proyek neokolonial Inggris yang membahayakan revolusi di Indonesia yang belum selesai. Gerakan G3OS pada 30 September malam hingga 1 Oktober dini hari terjadi penculikan dan pembunuhan perwira angkatan darat, termasuk penculikan 7 jenderal.
Gerakan 30 September segera menyebar pada tanggal 1 Oktober 1965 dan menimbulkan kebingungan di masyarakat. Peristiwa G30 September 1965 mengubah konstelasi politik di Indonesia dan menandai berakhirnya demokrasi yang terpimpin. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.